Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di mata kuliah sistem keamanan sistem komputer ya. Jadi ini merupakan materi kelima. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan perilaku aman di internet ya. Nah, untuk kesempatan ini kita akan coba pelajari terkait dengan cybercrime, kemudian ada internet sehat ya. Kemudian di situ nanti kita juga akan ada tips-tips ya atau kiat-kiat gitu kan. Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan sebuah kegiatan aktivitas berselancar secara sehat ya. Artinya sehat ini bukan berarti tubuhnya bugar gitu kan, banyak vitamin gitu kan. Tidak ya. Artinya sehat di sini merupakan sebuah aktivitas yang sifatnya itu tidak melanggar aturan, membuat kita nyaman, reputasi kita baik, dan lain sebagainya ya. Jadi itu merupakan sebuah ranah internet sehat ya. Jadi internet sehat itu tidak berarti kita mempunyai badan yang sehat pada saat berinternet ya. Nah selanjutnya, jadi kita akan kenali dulu terkait dengan cybercrime ya. Jadi merupakan sebuah kejahatan ya, kejahatan di dunia maya, jadi kejahatan di internet gitu. Nah, kejahatan ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih gitu kan? Tujuannya untuk apa? Jadi rata-rata untuk di masyarakat umum yang sekarang ini ya, kejahatan itu biasanya digunakan juga untuk mencuri password ya. Jadi biasanya memang sasarannya bank ya. Karena bank ini merupakan tempat untuk menyimpan banyak uang ya, jadinya memang banyak para hacker, para kriminal ya di dunia maya itu memanfaatkan ya celah-celah keamanan yang ada di perbankan sehingga mereka bisa mengambil uang mungkin dari nasabah-nasabahnya gitu ya. Kalau dulu mungkin kejahatan itu dilakukan secara langsung ya, secara live begitu. Nah sekarang sudah tidak kelihatan lagi dan semuanya lewatnya internet gitu kan. Tahu-tahu uang nanti sudah langsung masuk ke rekening gitu kan, rekening dari kriminal itu sendiri gitu kan. Dan mereka juga nggak bodoh gitu kan. Artinya mereka akan mengantisipasi juga ketika nanti rekeningnya itu terlacak gitu kan. Makanya nanti mereka akan kirim juga ke rekening, kemudian mereka pecah-pecah gitu kan, kemudian mereka ambil dulu uangnya gitu, sehingga nanti mereka akan sulit dideteksi gitu kan. Artinya mereka sudah mulai sangat canggih sekali, tidak hanya sekedar mindahkan tabungan kemudian ditarik gitu kan. Nah itu pasti akan ketahuan gitu kan. Kalau hanya sekedar seperti itu, pemilik rekening pasti akan ditangkap gitu kan. Nah makanya mereka akan menggunakan cara-cara lain gitu kan, mungkin akan memecah saldonya atau bagaimana. Nah itu sangat luar biasa sekali. Nah kemudian untuk yang kedua biasanya untuk mengiklankan sebuah produk gitu ya. Jadi banyak orang yang mungkin mereka tidak ingin membayar ya untuk mengiklankan sebuah produk. Mereka bisa menyisipkan sebuah program-program jahat ya ke dalam sebuah file ataupun ke dalam sebuah aplikasi yang mereka sudah buat ya, mereka sudah samarkan, sehingga nanti ketika diklik mereka akan menanamkan sebuah program jahat di dalam komputer klien. Nah sehingga nanti mereka bisa melakukan iklan gitu kan. Sebenarnya mereka tidak merusak gitu kan, artinya tidak merusak, namun mereka hanya menyisipkan iklan, tapi tetap itu juga akan mengganggu kenyamanan dari pengguna gitu. Dan itu tidak seizin dari pemilik gitu ya, pemilik dari komputer itu sendiri. Nah ini merupakan sebuah kejahatan juga di dalam dunia maya gitu. Nah, dan itu nggak boleh gitu ya. Jadi kalau memang mau mengiklan ya informasikan kepada klien bahwa akan dipasangkan sebuah iklan di dalam aplikasi tersebut gitu kan. Nah, kalau seperti itu setuju ya berarti tidak ada masalah gitu. Nah contohnya seperti apa? Contohnya begini. Mungkin teman-teman ada beberapa yang punya HP Xiaomi ya. HP Xiaomi itu mereka memang sengaja menanamkan beberapa iklan ya di dalam sistem operasinya gitu kan. Tapi mereka sudah jelas-jelas menerangkan, menyampaikan kepada konsumen bahwa ada iklan gitu ya. Nah tujuannya untuk apa?
karena mereka ingin menekan harga, ya gitu kan, jelas gitu ya. Artinya konsumen akan mendapatkan HP dengan harga murah, tapi dengan konsekuensi ada iklan di dalamnya gitu. Nah itu kalau dengan model terang-terangan disampaikan dan konsumennya terima, ya tidak apa-apa gitu kan. Tapi kalau konsumennya nggak terima, nah itu yang berbahaya gitu ya. Dan tanpa sepengetahuan konsumennya gitu. Nah kemudian penggunaan cara ilegal ya untuk nyepam gitu kan, untuk DDoS ya, kemudian atau untuk operasi blackmail ya. Tahu-tahu nanti ketika kita berselancar buka email, kok tahu-tahu ada email masuk, nah itu nggak bagus ya. Kalau misalnya emailnya itu memang benar-benar tujuannya adalah untuk mengiklan mengambil keuntungan gitu ya, mengambil keuntungan tanpa persetujuan dari penerima gitu. Mereka hanya menyebar gitu kan, nyepam gitu kan, kemudian bahkan kirim terus gitu kan, sampai mengganggu kenyamanan daripada user itu sendiri gitu kan. Nah itu juga nggak bagus ya. Artinya ketika kita ingin mengiklan, kita ingin menyampaikan sebuah informasi, ya sampaikan dengan yang baik ya. Jadi tidak modelnya nyepam dan sebagainya gitu kan. Nah itu juga akan mengganggu kenyamanan. Itu juga masuk ke dalam sebuah kategori cybercrime ya. Jadi banyak ya. Memang sebenarnya masih banyak ya di antara tiga ini. Cuman kebanyakan yang ada sampai saat ini itu tiga ini ya, yang cukup sering terjadi di dunia maya gitu ya. Ya selain pencurian password untuk bank ya, biasanya untuk akun pribadi ya. Nah itu juga ada juga ya. Jadi akun pribadi dijual-belikan gitu kan. Jadi hati-hati teman-teman ya. Mungkin yang kemarin di materi sebelumnya sudah saya jelaskan, ada beberapa ya keamanan dari browser gitu ya. Nah itu juga silahkan diterapkan. Jangan sampai nanti data-data pribadi itu akan diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Artinya diperjualbelikan gitu kan. Nah biasanya banyak yang model-model seperti asuransi dan sebagainya. Nah itu terkadang memang mereka nyepam gitu ya. Ibaratnya kita sudah tidak mau menggunakan produknya, tapi tetap mereka memaksa gitu ya. Memaksa untuk misalnya untuk menggunakan layanan mereka gitu ya. Jadi cybercrime ini memang perlu menjadikan perhatian kita semua ya. Jadi harus berhati-hati di dalam berselancar di internet ya. Nah dukungan spammer ini memang mereka itu membuat sebuah aplikasi zombie gitu ya, aplikasi zombie yang mereka bisa berjalan sendiri, mereka bisa menggandakan sendiri gitu kan. Nah ini akan sangat mengganggu juga bagi kenyamanan dari orang lain gitu ya. Dan ini merupakan sebuah kejahatan internet, kejahatan cyber juga gitu. Nah kalau teman-teman nanti melakukan ini, sebenarnya juga udah ada undang-undangnya ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya, jangan sampai membuat program-program yang merugikan orang lain ya, merugikan bagi orang lain ya. Ini nggak boleh ya. Jadi teman-teman harus perhatikan itu ya. Nah kemudian selanjutnya ini kita kenal dengan istilahnya pasal dari speech ya. Jadi speech ini seorang blogger dari dari sosial media today ya gitu ya. Nah mereka atau dia mengeluarkan 5 pasal gitu ya, 5 pasal terkait dengan menjaga reputasi kita di dunia online ya. Ingat kita meskipun berselancar di dunia maya, kita juga harus menjaga reputasi kita supaya tetap baik ya. Jangan sampai nanti gara-gara hal-hal yang sepele kita menjadi reputasinya kurang baik ya. Nah, ini ada 5 tips nih ya. Jadi yang pertama adalah pastikan profil teman-teman di dalam dunia maya itu benar-benar konsisten ya. Artinya ketika nanti teman-teman mengisikan sebuah profil di Facebook ya, kemudian profil di Instagram, kemudian di sosial media lain, Twitter dan lain sebagainya. Nah itu gunakan profil yang konsisten, yang sama, dan yang pantaslah dilihat oleh orang lain gitu ya. Jadi gunakan foto-foto yang
sopan dan sebagainya gitu ya. Ya jadi jangan menggunakan profil yang beraneka ragam gitu kan. Di sosial media satu menggunakan profil apa namanya Paijo misalnya. Nah di sosial media dua berubah lagi menjadi apa namanya Suyanto misalnya. Nah itu nggak boleh ya. Artinya teman-teman harus gunakan profil yang konsisten ya. Nah itu untuk menjaga reputasi kita di dunia maya. Nah kemudian yang kedua, pastikan untuk memposting sebuah informasi itu yang tidak mengecewakan orang lain gitu. Tidak menyakiti hati orang lain gitu ya. Nah itu juga salah satu tips atau cara untuk menjaga reputasi kita di dunia maya ya. Jadi apapun yang kita postingkan di situ orang lain itu bisa melihat ya. Orang lain bisa melihat. Jadi perlu berhati-hati, jangan sampai nanti ketika menyinggung atau menyakiti orang lain dan orang lain nggak terima, ya kan? Nanti bisa kena undang-undang ITE gitu kan. Nah, undang-undang ITE itu meskipun kejahatannya itu sifatnya maya, namun hukuman yang tertulis di situ tuh justru lebih besar ya dibanding dengan kejahatan dunia nyata gitu kan. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ya, salah satunya memang efek yang ditimbulkan dari sosial media itu sangat luar biasa ya. Jadi, ketika sekali posting, nah itu orang yang tergabung di situ melihat ya semuanya akan tahu gitu kan. Ketika mengecewakan orang lain, maka orang lain juga tahu semua gitu. Nah, ketika yang disakiti nggak terima, lapor ya bisa jadi kena undang-undang ITE gitu kan. Nah, jadi teman-teman harus berhati-hati ya, jangan menyakiti orang lain di dunia maya ya, terutama di sosial media gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, jangan suka memasang foto yang tidak layak gitu ya. Nah, yang tidak layak, yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku gitu kan. Jadi gunakan foto-foto yang sopan gitu ya. Terkadang kita menggunakan foto yang sopan saja itu kadang bisa disalahgunakan juga oleh orang lain gitu kan. Misalnya mukanya diganti ya kan, badannya diganti, tangannya diganti dan sebagainya gitu. Kadang itu juga masih bisa disalahgunakan, apalagi menggunakan foto yang tidak layak gitu kan. Nah itu juga salah satu cara untuk menjaga reputasi kita di dunia maya ya. Jadi harus diperhatikan itu. Nah kemudian yang keempat adalah tanyakan kepada diri sendiri apakah informasi online tentang diri Anda itu membuat Anda bangga atau membuat keluarga atau kerabat bangga gitu. Tanyakan. Kalau memang membanggakan ya berarti itu reputasinya terjaga dengan baik. Gitu. Tapi kalau mengecewakan, waduh itu cukup berbahaya ya. Karena ketika kita bergerak di dunia maya ya, informasi apapun itu bisa dilihat oleh orang lain ya. Ya meskipun apa namanya kita sudah berhati-hati kadang ya kita terpleset gitu kan ya wajar, tapi kita setidaknya sudah berusaha untuk selalu menjaga reputasi kita di dunia maya ya atau online gitu. Nah kemudian yang kelima ya, jadi pastikan semua aktivitas online itu membuat keluarga Anda itu benar-benar percaya gitu. Artinya menjaga kepercayaan trust itu kan juga penting ya. Jadi teman-teman harus pastikan bahwa aktivitas online-nya itu benar-benar dapat dipercaya oleh keluarga gitu ya. Nah itu juga salah satu cara ya untuk menjaga reputasi kita di dunia maya ya. Nah ini pendapat dari Spets ya. Nah dalam sosial media studi ya. Nah itu dari 5 pasal ini tidak apa namanya pasang profil yang konsisten, tidak memposting yang mengecewakan orang lain, memajang foto yang sopan, ya kan? Kemudian tanya informasi itu apakah terkait profil Anda itu membanggakan keluarga atau enggak. Kemudian yang kelima adalah aktivitas online itu dapat menumbuhkan kepercayaan dari keluarga kita. Baik, selanjutnya hati-hati juga terkait dengan ranjau ya, ranjau cinta di internet. Nah ternyata menurut penelitian nih ya yang sudah dilakukan gitu kan, jadi kedekatan dari hubungan yang sifatnya dunia maya itu ternyata lebih
menimbulkan kepercayaan yang lebih besar dibanding dunia nyata ya. Ini hati-hati, ini sudah melakukan sebuah penelitian ya, bagi teman-teman yang mungkin masih suka tergelincir di dalam situasi seperti ini ya, harus berhati-hati ya. Nah kemudian ternyata dari bersosial media, berinteraksi dengan orang lain itu menciptakan keterbukaan yang tinggi ya. Nah ini juga berdasarkan dari penelitian dari Rubin dan kawan-kawan gitu tahun 2008. Nah ini juga teman-teman harus berhati-hati ya. Nah jadi banyak hal yang memang perlu kita proteksi diri ya, jangan sampai nanti kita kebawa ke dalam sebuah suasana yang tidak mengenakan gitu ya. Nah itu perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga ya, meskipun demikian ya, menimbulkan sebuah kepercayaan tadi ya. Bentar. Oh ya. Meskipun demikian ya, tadi ini sudah apa namanya kita jelaskan. Nah ini sudah, oke ini ya. Jadi ada 9 ajakan ya, 9 ajakan untuk berinternet sehat ya untuk remaja ya. Jadi ingat bahwa meskipun ya kejujuran itu adalah segalanya, teman-teman tidak boleh terlalu jujur di dalam sosial media ya, ataupun di dalam apa namanya berinternet ya. Kemudian semua aktivitas diposting di sana, profil diri ya, bahkan rekening mau diposting di sana juga. Nah itu berhati-hati ya, jangan sampai seperti itu ya. Jadi tetap jujur itu ke dalam batasan-batasan tertentu ya, jangan sampai kejujuran itu bisa membahayakan diri sendiri gitu. Apalagi di sosial media kita nggak tahu ya, semua orang bisa mengakses, semua orang bisa melakukan hal-hal apa namanya di situ ya, teman-teman harus memperhatikan gitu. Nah kemudian yang kedua, janganlah mudah terpengaruh ya dengan data pribadi orang lain ya, yang sifatnya bisa menarik perhatian gitu ya. Anda percaya mungkin di situ profilnya seorang apa namanya TNI misalnya, ataupun seorang dokter misalnya, ya, ataupun orang-orang yang sifatnya membuat Anda itu tertarik gitu di situ. Nah itu juga harus berhati-hati, jangan mudah terpercaya gitu kan. Sudah banyak korban ya, anak-anak muda gitu kan, masih remaja melihat orang yang tertarik ya, dengan mungkin dengan cocok sudah dengan dia gitu kan, menarik hati. Nah akhirnya tidak pulang-pulang ya, 3 hari ya, tahu-tahu sudah meninggal misalnya. Nah itu berhati-hati ya, ternyata di situ terjadi perampokan dan sebagainya. Nah itu juga teman-teman harus berwaspada ya. Meskipun di sosial media baik ya, kita harus pastikan bahwa memang reputasi offline-nya itu juga baik gitu ya, jangan hanya di sosial media aja gitu. Nah kemudian apa namanya, jangan terlalu jujur di internet ya. Jangan terlalu bercerita jujur juga terkait dengan aktivitas pribadi, selalu diposting ya kan. Nanti akan bisa disalahgunakan oleh orang lain. Kenapa kok bisa begitu? Karena data yang teman-teman masukkan itu bisa menceritakan pribadi Anda, ya kan? Nah, kalau misalnya dalam proses rekrutmen karyawan misalnya, kemudian perusahaan itu meminta Anda untuk menunjukkan informasi sosial media. Nah, kemudian di situ dicek apa aktivitas Anda di dalam sosial media. Apakah sifatnya positif, negatif, ataupun campuran gitu ya. Nah, itu nanti juga bisa dijadikan sebagai salah satu acuan apakah Anda layak untuk bisa diterima di dalam perusahaan tersebut. Ya. Beberapa perusahaan sudah menerapkan hal tersebut ya. Mereka akan lebih percaya CV di sosial media gitu ya, dibandingkan dengan apa yang Anda tuliskan di lamaran pekerjaan ya. Jadi perlu hati-hati ya. Jadi ketika memposting sebuah informasi di situ, maka perlu menjaga etika dan lain sebagainya. Oke. Nah kemudian yang keempat, nah, sebaiknya Anda itu kalau misalnya curhat jangan di internet lah gitu. Ya, kalau misalnya ada sahabat silahkan ya, curhatnya ke sahabatnya saja gitu, jangan ke internet, karena kita nggak tahu teman-teman tuh mau curhatin ke siapa ketika di sosial media gitu ya. Kita nggak tahu di sana itu ada siapa juga gitu ya. Nah itu perlu berhati-hati ya teman-teman ya. Baik, kemudian yang kelima,
pastikan kalau misalnya teman-teman punya sahabat itu tahu apa yang Anda lakukan gitu, yang Anda pikirkan, biar bisa saling berbagi di situ gitu ya. Tapi dengan batasan-batasan tertentu memang ya. Kemudian keenam, jika menerima email yang mencurigakan, file yang mencurigakan, gambar-gambar yang mencurigakan, yang kamu tidak tahu asal mulanya, sumbernya tidak jelas, segera tinggalkan. Bisa jadi nanti di situ disisipi sebuah program jahat ya, yang nanti akan memantik atau memicu program itu untuk mengganggu kenyamanan Anda gitu ya. Kalau hanya sekedar mengganggu yang sifatnya tidak merugikan pribadi sih nggak terlalu masalah ya. Tapi takutnya nanti di situ ada pencurian data pribadi itu yang bermasalah gitu. Nah, teman-teman juga harus perhatikan. Nah, kemudian yang ketujuh, jangan kamu mengklik apapun yang tidak kamu yakini sumber dan keamanannya ya. Contohnya ketika teman-teman masuk ke dalam sebuah situs, ternyata kok ini saya ragu ya. Nah, kok saya ragu situs ini kok kayaknya nggak resmi gitu ya, aneh gitu ya. Nah, itu silahkan segera tinggalkan dan jangan ngeklik apapun di situ. Takutnya nanti dalam sebuah link sudah disisipi oleh aplikasi jahat gitu ya. Nah, itu akan membahayakan diri. Nah, oke, gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 8 ya. Jauhi lingkungan, room, grup yang sifatnya provokatif ya. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena nanti kalau teman-teman masuk ke dalam sebuah diskusi yang sifatnya negatif dan ada yang tidak terima, maka teman-teman akan bisa terjerat ke dalam ranah undang-undang ITE ya. Bisa kena nanti kalau ada yang memang merasa dirugikan, mereka lapor ya, kemudian Anda kalau misalnya ada di dalamnya bisa terkena juga gitu. Apalagi di situ juga ikut berkontribusi menjadi provokator. Nah, itu berbahaya ya. Itu nanti bisa jadi terjerat undang-undang ya. Padahal mungkin maksudnya Anda ingin menyampaikan sebuah fakta gitu. Namun harus jangan sampai itu merasa orang lain tuh dirugikan gitu. Ya, dia harus berhati-hati gitu. Nah, kemudian yang ke-9, jangan mudah terpancing dengan provokasi gitu. Teman-teman harus berhati-hati ketika mendapatkan sebuah informasi, itu harus dicek dulu kebenarannya. Kalau memang itu akan membuat pihak lain merasa dirugikan, sebaiknya jangan di-forward, jangan dilanjutkan, jangan disebar. Cukup teman-teman simpan saja gitu. Karena kita nggak tahu nih apakah nanti setelah mereka tahu apakah mereka akan terima atau enggak, kemudian dilaporkan ke undang-undang ITE, ya itu akan berbahaya ya. Jadi sebaiknya teman-teman perlu berhati-hati. Terkadang kita berhati-hati saja masih terjebak ya, apalagi yang sembarangan. Nah, kemudian ini kalau bagaimana kalau di lingkungan keluarga nih ya. Jadi kalau misalnya punya anak, punya adik ya, punya saudara yang di bawah umur, silahkan didampingi selama proses berselancar di internet. Nah, silahkan didampingi. Jangan sampai mereka dilepas, kemudian dia nggak tahu apa yang mereka buka dan sebagainya. Nah, itu akan berbahaya. Nah, kemudian di dalam keluarga, silahkan saling menggali informasi di antar keluarga. Apa yang mereka ketahui terkait dengan dunia maya, apa yang mereka ketahui dengan sosial media, informasi apa yang update, ya silahkan saling berdiskusi di situ. Tujuannya adalah untuk menjauhkan dari diskusi yang sifatnya negatif ya. Nah, kemudian berikan juga informasi kepada keluarga terkait dengan ketika ada email, ada chat, ada pesan yang tidak yakin Anda kenal, tidak tahu, tidak jelas sumbernya, mencurigakan ya, sebaiknya segera ditinggalkan, tidak perlu ditanggapi ya. Tidak perlu ditanggapi, tidak perlu diikuti ya petunjuk-petunjuk di situ ya. Nah, kemudian yang keempat, pertegas jangan sampai memberikan data pribadi itu sembarangan ya, apalagi di dunia internet ya. Nah, itu kasih tahu juga dengan anggota keluarga ya.
Kemudian nomor 5, silahkan kalau misalnya menjumpai adiknya atau mungkin anaknya ya atau mungkin saudaranya yang masuk ke dalam iklan-iklan yang tidak pantas misalnya, nah itu segera tinggalkan ya, suruh menutup ya. Nah itulah pentingnya yang poin nomor 1 tadi ya, melakukan pendampingan kepada anggota keluarga kita yang mungkin masih di bawah umur. Nah kemudian kalau misalnya bagi remaja yang mungkin ada anggota saudara yang remaja gitu kan, jangan langsung mau diajak kopdar gitu ya, karena kita nggak tahu nih sifat orang yang baru kita kenal di dunia maya, kemudian mereka minta kopdar gitu ya. Jangan sampai teman-teman menjadi salah satu korban mereka gitu ya, kalau memang mereka punya etika yang jelek ya. Nah kemudian ada nih kiat untuk melakukan transaksi ya bank ya, transaksi online yang aman. Yang pertama, gunakan password yang kuat. Nah, silahkan gunakan kombinasi serumit mungkin sehingga orang lain tidak tahu dan hanya Anda yang tahu. Nah, itu ya, itu yang harus teman-teman kerjakan ketika mempunyai akun bank. Kemudian yang kedua, gunakan password manager ya. Password manager itu merupakan sebuah tool yang digunakan untuk menyimpan password. Nah, tujuannya apa? Teman-teman cukup ingat satu password saja, sedangkan password yang lain disimpan di dalam password manager tersebut. Tujuannya apa? Biar kalau misalnya teman-teman lupa, itu ada catatannya. Jadi nggak perlu mengingat semuanya gitu. Atau mungkin kalau suka lupa apalagi, silahkan gunakan password manager ya. Nah, kemudian gunakan autentikasi 2 langkah gitu. Nah, ini penting juga. Jadi ketika teman-teman ada sebuah transaksi, silahkan misalnya menggunakan OTP ya, minta konfirmasi ke email dulu gitu. Kalau nggak email ya misalnya SMS gitu ya, yang menerangkan bahwa ketika ada sebuah transaksi di sebuah akun gitu, itu pastikan bahwa itu benar-benar transaksi yang Anda lakukan ya, yaitu gunakan aktivasi 2 langkah itu. Kemudian yang keempat, gunakan VPN yang ini sudah saya jelaskan kemarin ya, Virtual Private Network ya. Jadi supaya transaksi kita itu terenkripsi gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, gunakan paket data ya. Nah, ini paket data jauh lebih aman ketika teman-teman gunakan daripada menggunakan WiFi gratisan ya di tempat-tempat umum, kafe-kafe dan sebagainya. Nah, itu kurang aman ya, kurang aman. Oke. Nah, gunakan aplikasi pihak ketiga nih ya, seperti SafePay di Bitdefender ya, ketika ingin melakukan sebuah transaksi online. Nah, ini sebuah kiat-kiat ya. Kemudian yang terakhir ada sebuah kegiatan yang sifatnya rutinitas atau mencatat secara rutin, secara periodik ya, untuk memastikan bahwa itu bisa dijadikan sebagai backup ya ketika terjadi sesuatu pada saat layanan online ya, perbankan gitu kan. Nah, itu kalau misalnya mencatat nanti bisa disinkronkan lagi dengan pihak bank, misalnya ketika ada kesalahan di bank gitu ya. Nah, itu kita nggak tahu ya, yang namanya sistem pasti terkadang kita juga bisa terjadi kesalahan juga gitu ya. Jadi perlu di backup ya. Nah, kemudian ada nih tips aman berbelanja di internet ya. Jadi yang pertama, ketika teman-teman berselancar, cari website yang ada gemboknya di browsernya ya, sebelah kiri situs ada gembok ya. Nah, itu nanti bisa dikatakan itu lebih aman dibanding dengan yang tidak ada gemboknya, karena sudah ada pengamannya, sudah ada enkripsi gitu. Nah, kemudian yang kedua, gunakan metode pembayaran yang aman ya. Nah, metode pembayaran yang aman itu yang bagaimana, yang benar-benar itu disediakan oleh pihak bank ya, benar-benar disediakan pihak bank, bukan pihak ketiga. Nah, kemudian gunakan password yang kuat ya, yang hanya Anda sendiri yang tahu. Jangan sampai Anda membuat password yang kuat, orang lain nggak tahu dan Anda sendiri lupa. Nah, itu berbahaya ya, jadi jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, ini juga penting ya,
selalu sebelum teman-teman berbelanja di internet, cek dulu riwayat pembelanjaan orang lain ya, riwayat, cek reputasi penjual. Di situ kan biasanya ada bintang-bintangnya, ada komentar-komentar dari pembeli. Nah, kalau kesannya itu positif, ya silahkan berbelanja di situ. Kalau kesannya ada positif, negatif, ya ragu-ragu tinggalkan gitu kan. Kalau negatif, silahkan tinggalkan. Nah, itu cara-cara yang sebaiknya dilakukan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang dari dulu sudah banyak sekali aktivitas online, belanja online, dan semuanya lancar gitu ya, yang sudah pernah saya lakukan. Nah, karena tadi saya patokannya adalah pada reputasi dulu, cek dulu reputasi dari penjualnya bagaimana gitu. Kalau reputasinya baik, ya berarti kita bisa percaya ya pada toko tersebut ya. Nah, kemudian yang kelima adalah hati-hati phishing ya. Phishing itu menyerupai dari website utamanya. Ya misalnya Tokopedia misalnya, ada yang membuat Tokopedia misalnya. Nah, itu bahaya ya. Meskipun nanti bisa dibuat sama ya, ternyata Pedia sama Padia ya itu udah beda lagi gitu kan. Itu phishing ya, menyerupai gitu. Kalau di situ nanti diminta data diri, wah bahaya gitu. Nah, hindari belanja online di free wifi ya atau hotspot gitu ya. Itu untuk menjaga diri aja gitu. Nah, ini ada security awareness ya. Artinya ajakan untuk berhati-hati dalam menggunakan atau istilahnya berselancar juga gitu ya. Mari kita lihat videonya ya. Nah, ini kita lihat nih, ada yang bekerja ya. Nah, ternyata kena virus gitu ya. Nah, kenapa kok ini bisa terjadi ya? Kita akan lihat ya. Wah, error ya. Nah, kita lihat nih apa yang terjadi. Nah, sebelumnya kenapa kok bisa begitu ya? Oh, ternyata dia pinjam flash dari temannya, dari komputer lain gitu kan. Nah, dia nggak mau scan flash disknya gitu. Biar cepat misalnya. Tidak mau update antivirus juga gitu ya. Nah, tahu-tahu ada email yang tidak dikenal gitu kan. Wah, Anda sebagai pemenang. Wah, itu bahaya ini ya. Nah, ternyata bisa jadi terjadi hal berbahaya gitu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi perlu berhati-hati teman-teman ketika berselancar ya. Ataupun copy paste flash disk dan lain sebagainya, itu berhati-hati ya. Kalau teman-teman pakai Linux ya kemungkinan lebih aman sih, karena nggak banyak dan level-levelnya memang jarang dibuat gitu kan, untuk virus di Linux ya. Oke ya. Baik, untuk pertemuan kali ini atau materi kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.